Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Selamat datang di podcast Kementerian ATR BPN gelombang 2 angkatan 14 kelompok 2 sub kelompok 2. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di sini sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dulu nih untuk para narasumber kita hari ini. 1, 2, 3. Tapi kita belum kenalan ya dengan para narasumber kita hari ini karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi baiknya kita saling sapa dulu kali ya sama satu-satu narasumber kita yang ada di sini. Mungkin bisa dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini ada Bapak Leviadi Pramana selaku analis pertanahan. Halo Bapak Leviadi Pramana, selamat datang. Selamat datang. Lalu selanjutnya ada Bapak Muhammad Ridwan Purnadisa selaku analis hukum pertanahan dari Kantah Kabupaten Purwakarta. Halo Bapak Ridwan, selamat datang. Halo, selamat datang. Selanjutnya dari Kabupaten Bangka Selatan ada Ibu Ruth Lamria Kristina Tambunan selaku analis hukum pertanahan. Halo Ibu, selamat datang. Dan yang terakhir nih, kita ada narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. Ada Bapak Yuanda Ilhamsyah selaku analis keuangan. Halo Bapak Yuanda, selamat datang. Ya Mbak, halo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber untuk podcast kita hari ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Nunung Nur Hidayah selaku pengampu dari materi hari ini. Hari ini menyerahkan 4.166 sertifikat program PTSL lewat kerjasama dengan BPN atas instruksi dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Dan ini kondisi yang di Semarang ada 92,7% bidang tanah yang sudah bersertifikat. Masih sekitar 45.000 lagi atau 7, sekian persen lagi yang harus kita tuntaskan. Kalau kata Pak Kepala BPN kami, dengan tambahan 8.000 di tahun ini, insya Allah di tahun depan bisa tuntas 2021. Tapi kalau kami secara pribadi di tahun 2022 sih tidak ada masalah. Karena di tingkat pusat, Pak Jokowi mentargetkan 2025 semua bidang tanah di Indonesia bersertifikat. Pak Gubernur mentargetkan 2023 semua bidang tanah di Jawa Tengah bersertifikat. Maka insya Allah Semarang sebelum itu 2022 semuanya harus beres. Artinya maka akan ada sebuah sisi kemanfaatan yang lebih besar, jaminan kepastian hukum. Masyarakat yang punya sertifikat dia tidak akan diganggu orang lain, kelompok lain yang coba-coba mencaplok tanahnya, dan ini bisa menjadikan mereka yang bisa manfaatkan sertifikat tanah untuk usaha-usaha yang lebih produktif. Jaga dengan baik sertifikatnya, terutama disimpan yang baik, jangan sampai hilang. Pakailah untuk hal yang bermanfaat, jangan untuk yang konsumtif. Untuk yang produktif pun perlu perhitungan yang cermat supaya sertifikat itu tetap menjadi hak milik para pemegang. Berdasarkan apa yang saya lihat dari video mengenai best practice dalam hal penyerahan sertifikat PTSL tersebut, jadi menurut saya hal itu merupakan bentuk implementasi atau penerapan nyata terhadap materi kita, yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN dalam pelayanan publik. Terutama dikarenakan adanya pandemi ini, penggunaan teknologi meningkat secara drastis sehingga manusia dituntut untuk menggunakan teknologi dalam berbagai kegiatan. Salah satu contohnya ialah program PTSL ini dalam kepengurusan tanah agar semakin lancar. PTSL ini merupakan salah satu upaya untuk memindai data tanah menggunakan aplikasi Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistoru dan juga Sentuh Tanahku kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya berdasarkan hal ini
akan sangat memudahkan ASN ATR BPN dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini merupakan implementasi dari Smart ASN dalam hal yang positif, sehingga ASN tidak hanya mampu untuk menggunakan, tetapi juga mampu dalam berpartisipasi dan juga bertanggung jawab dalam berbagai data dan informasi yang dimuat. Selanjutnya ialah mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN ini kan bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional. Jadi menurut saya pribadi, dengan tercapainya dan terbaginya sertifikat PTSL tersebut kepada masyarakat, itu telah menunjukkan bahwa pegawai ATR BPN ini telah bekerja secara profesional, atau dengan kata lain, pegawai ATR BPN telah melaksanakan manajemen ASN dengan baik. Oke, terima kasih untuk rekan pelatihan dasar CPNS saya, itu Mas Yuanda. Di sini saya ingin melanjutkan atau menambahkan sedikit tentang manajemen ASN ataupun dengan tujuan dari program PTSL itu sendiri. Nah, tujuan dari program PTSL itu adalah masuk di Permen ATR BPN nomor 12 tahun 2017, di mana di pasal 2 ayat 2 itu ada tujuannya, itu untuk pemberian kepastian hukum dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan adil, dan juga untuk mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Nah, untuk manajemen ASN yang bisa dilihat dari video tersebut, dari pembagian sertifikat tersebut, bahwa ASN yang sudah melaksanakan program tersebut sudah bertanggung jawab, profesional, dan memiliki nilai dasar dan juga memperhatikan kode etik dan juga kode perilaku. Nah, berikutnya juga kita bisa lihat dari aspek Smart ASN, di mana untuk mencapai tujuan PTSL itu, target PTSL tercapai itu pastinya akan dibantu oleh teknologi, di mana sebagai Smart ASN kita itu harus melek teknologi. Nah, untuk program ini pembagian ataupun percepatan PTSL tersebut dibantu dengan aplikasi yang juga dibagi. Yang pertama untuk yuridis itu bisa diakses dari ptsl.go.id, dan untuk yang fisik itu bisa dari ptsl.go.id juga, dan tata usaha juga include di dalam ptsl.go.id. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wah, ternyata pendapat dari kedua narasumber kita ini sangat bagus sekali ya. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita bisa langsung lanjut untuk sama-sama menyaksikan video kedua kita tentang best practice dari Kementerian ATR BPN. Selanjutnya silahkan untuk disaksikan kembali. Akan menyampaikan tentang peranan tersebut, dan dua tersangkanya itu adalah atas nama GTU, Inspektur Wilayah 1 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian SWD, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur. KPK menetapkan GTU dan juga SWD sejak bulan November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada 120 orang saksi yang terdiri dari pihak BPN dan juga pihak-pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari video tersebut, kita menyimpulkan bahwa gratifikasi adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kode etik dari ASN. Sebenarnya gratifikasi sendiri
terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Di faktor internal ada dua aspek yang menjadi pokok bahasan. Aspek sosial, yaitu lingkungan terdekat yang mendorong untuk melakukan tindakan koruptif. Salah satunya adalah gratifikasi. Aspek perilaku individu, gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak dan rakus, dan moral yang rendah. Di faktor kedua ada faktor eksternal yang ada di sekitar kita, meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Aspek sikap masyarakat ditunjukkan melalui budaya masyarakat yang hendak memberikan imbalan bagi pelayanan yang telah mereka terima. Nah, di aspek ekonomi, ada desakan ekonomi yang mendorong seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih. Untuk aspek organisasi, ini adalah sistem yang menaungi kita dalam memberikan layanan. Jadi, ini adanya celah-celah dari sistem kita yang memungkinkan adanya gratifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pengaduan gratifikasi. Nah, aplikasi lapor gratifikasi online yang telah dibuat oleh KPK memungkinkan pelaporan kegiatan gratifikasi. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Kementerian paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi. Nah, dari situ setelah laporan diberikan, nantinya tim akan memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari barang yang diterima. Nah, apabila benda gratifikasi sifatnya mudah busuk, seperti makanan, minuman, jika diterima, wajib diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan seperti panti asuhan, lembaga sosial masyarakat, dan seterusnya. Dalam asas yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, banyak asas yang dilanggar, antara lain yaitu kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan non-diskriminatif. Adapun prinsip yang dilanggar yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, profesionalitas jabatan. Pada nilai dasar, ASN yang melakukan tindak pidana korupsi menghilangkan citra menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan tidak menjunjung standar dan etika. Setelah menyimak video yang tadi ditayangkan, saya menganalisis dengan metode GAP atau analisis masalah. Aspek yang ditinjau kondisi ideal, kondisi saat ini, dan yang menjadi tolak ukur permasalahan yang timbul akibat daripada korupsi. Menurut analisis yang saya buat, ada beberapa aspek yang ditinjau, antara lain kondisi ideal dari permohonan berkas itu harusnya lancar, tanpa ada embel-embel, dan tidak memaksakan berkas yang serba kekurangan. Dan mengoptimalkan pelayanan berbasis elektronik, karena cenderung korupsi timbul dikarenakan pelayanan dari meja ke meja, bertatap muka langsung. Itulah pentingnya peningkatan Smart ASN pada masa sekarang, dengan mengoptimalkan aplikasi hingga mempersempit lubang korupsi. Wah, super sekali. Hari ini kita banyak sekali dapat masukan dan tambahan ilmu dari para narasumber kita ya. Tapi mungkin di sini bisa saya sedikit tarik kesimpulan dari podcast kita hari ini, yaitu karakter dari ATR BPN terbangun dari kepribadian setiap individu di dalamnya. Kita sebagai insan ATR BPN hendaknya mengembangkan diri dan menjauhi segala tindakan yang mencoreng nama instansi, serta penggunaan teknologi digital dan pengembangan manajemen organisasi yang baik menjadi ujung tombak kita untuk menghadapi perubahan dan menjadi organisasi yang lebih baik untuk mewujudkan semboyan ATR BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.